Bantuan korban banjir bandang dan longsor di Sibolga ini mulai berdatangan, pemirsa. Salah satunya terpusat di posko pengungsian SD Negeri 081238 di Jalan Murai, Kelurahan Ekmanis, Sibolga Selatan. Ya, berbagai bantuan logistik dari pemerintah, relawan, bahkan ini hingga komunitas dan juga lembaga kemanusiaan terus disalurkan ke posko pengungsian. Bantuan juga meliputi beras, mie instan, kebutuhan bayi, tikar, air mineral, serta makanan siap saji. Selain itu, pemirsa, posko kesehatan juga didirikan untuk melayani pemeriksaan kesehatan para pengungsi. Tercatat sebanyak 145 orang pengungsi di lokasi ini, terdiri dari anak-anak hingga orang dewasa. Relawan turut menggelar kegiatan trauma healing bagi anak-anak melalui permainan dan juga pembagian biskuit untuk membantu pemulihan mental pasca bencana. Karena digunakan sebagai posko pengungsian, aktivitas belajar mengajar di SD Negeri 081238 pun diliburkan sementara. Dan pemirsa, untuk mengetahui kondisi terkini pasca bencana sudah terhubung dengan Prita Zega di Sibolga, Sumatera Utara. Zega, bisa Anda gambarkan kepada kami bagaimana situasi di sana? Silakan. Ya, selamat siang Putri dan juga Rehana. Kami menggambarkan langsung dari Jalan Murai Sibolga, Kelurahan Ekmanis, ini masuk dalam Kecamatan Sibolga Selatan, di mana seperti yang Anda informasikan sebelumnya bahwa benar sekali untuk di wilayah Sibolga sendiri kami memantau bahwa bantuan-bantuan terus berdatangan setiap harinya. Termasuk tadi yang kami pantau pagi ini di SD Negeri 081238 Jalan Murai Sibolga, Kelurahan Ekmanis. Tadi kami pantau bahwa dari pemerintah dan juga dari para relawan terus berdatangan bantuan-bantuan logistik seperti juga bantuan makanan dan juga pakaian. Adapun bantuan-bantuan makanannya seperti beras, kemudian air mineral, kemudian kebutuhan bayi, juga seperti tikar, kemudian juga selimut, dan juga tidak hanya itu, banyak sekali bantuan-bantuan yang diberikan ataupun dikhususkan untuk anak-anak seperti biskuit. Adapun tadi juga trauma healing terus dilakukan kepada anak-anak untuk memulihkan mental mereka setelah pasca kejadian yang terjadi pada 25 November ini menghanguskan belasan rumah khususnya di Ekmanis di Kecamatan Sibolga Selatan ini. Karena memang dari anak-anak tersebut masih banyak sekali yang masih belum untuk bersekolah. Selain karena masih trauma akan terjadinya bencana pada 25 November tersebut, mereka juga masih belum mempunyai perlengkapan sekolah ataupun pakaian-pakaian sekolah. Sementara untuk kami pantau bahwa bantuan-bantuan untuk makanan untuk di Sibolga sendiri tidak hanya di posko pengungsian saat ini, kami juga memantau di posko-posko pengungsian yang lainnya bahwa bantuan seperti makanan dan pakaian ini sudah sangat cukup di Sibolga karena memang tidak henti-hentinya bantuan terus masuk di sini. Namun yang menjadi harapan juga warga adalah karena seperti yang kami mengabarkan saat ini bahwa masih ada tumpukan rumah-rumah yang masih hancur di sini, di mana warga-warga ataupun korban juga warga-warga yang tidak terdampak secara langsung ini mengharapkan agar pemerintah bisa mengangkut ataupun memindahkan material-material longsor ini agar tidak lagi di sini karena memang mereka masih dalam bayang-bayang trauma. Sehingga ketika mereka melihat ini, trauma mereka muncul begitu, sehingga mereka mengharapkan agar timbunan lumpur bercampur dengan batang-batang pohon yang besar dan juga batu-batuan ini agar segera diangkut oleh pemerintah. Adapun di posko pengungsian saat ini adalah di SDN 081238 ini ada sekitar 145 orang yang mengungsi, baik anak-anak maupun juga dewasa. Di mana untuk sementara karena SD tersebut saat ini sedang dimanfaatkan sebagai posko pengungsian bagi para warga, maka untuk sementara proses pembelajaran ataupun proses belajar mengajar di sekolah tersebut diliburkan untuk sementara. Dan untuk di titik saat ini adalah menurut pantauan kami ini adalah titik yang paling banyak memakan korban jiwa, yakni di Kelurahan Ekmanis sendiri. Seperti yang terlihat di layar kaca Anda bisa melihat bahwa di sini
bahkan rumah-rumahnya sudah tidak terlihat sama sekali, dan ini memakan korban jiwa. Ada 43 korban jiwa, yakni korban meninggal dunia ditemukan di sini dan sudah dikebumikan. Dan juga sampai saat ini untuk wilayah Sibolga sendiri, total korban meninggal dunia ada 54 orang dan 1 orang yang berada di titik longsor di belakang Masjid Budi Sehati, Kecamatan Sibolga Kota. Ini sampai sekarang masih belum ditemukan dan masih dalam proses pencarian oleh tim SAR gabungan, di mana sudah memasuki hari ke-22. Sampai saat ini korban tersebut masih belum ditemukan. Pastinya kami akan memantau nanti perkembangan selanjutnya. Kembali ke Anda di studio.